selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Baik, Bu. Syukurlah kalau kalian semuanya sehat. Nah, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelas, tolong pimpin doanya. Baik, Bu. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih, Aldi. Nah, Ibu mau bertanya dulu. Apakah semuanya sudah hadir dalam Zoom ini? Ada satu yang tidak hadir, Bu. Siapa, Aldi? Siti Munawaroh, Bu. Alasannya kenapa? Dia lagi vaksin, Bu. Vaksin kedua. Oh, ya sudah, tidak apa-apa. Untuk anak-anak yang sudah bergabung di Zoom ini, Ibu ingatkan untuk mengisi daftar hadir di Google Form yang sudah Ibu kirimkan di grup WA kelas kita ya. Jangan lupa. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, untuk menambah semangat belajar kalian pada pagi hari ini, Ibu sudah siapkan sebuah video. Kita tonton videonya bersama-sama terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Nah, bagaimana? Sudah semangat belum? Sudah, Bu. Sudah semangat, Ibu. Ya, harus semangat ya. Karena kalau kalian semangat, ilmu yang Ibu berikan pada pagi hari ini akan lebih mudah kalian pahami. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, setelah menonton video tadi, ada yang tahu kita akan membahas materi apa pada hari ini? Saya, Bu. Iya, Alia. Coba. Hari ini kita akan membahas materi mengenai teks anekdot, Bu. Iya, betul. Bagus ya, Alia. Nah, setelah minggu lalu kita mempelajari tentang materi struktur teks anekdot, maka pada hari ini kita akan membahas materi mengenai unsur kebahasaan teks anekdot. Sebelumnya Ibu mau bertanya terlebih dahulu nih, siapa yang masih ingat ada berapa unsur kebahasaan teks anekdot? Saya, Bu. Iya, Silvira, silakan. Unsur kebahasaan teks anekdot itu ada 6, Bu. Iya, bagus ya Silvira, sudah membaca berarti sebelumnya. Nah, untuk menambah pengetahuan tentang unsur kebahasaan teks anekdot, Ibu akan jelaskan lebih lanjut melalui PPT berikut ini. Ibu share screen sebentar ya. Pada hari ini kita akan membahas tentang teks anekdot, yaitu adapun tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu memahami unsur kebahasaan teks anekdot. Yang kedua, menemukan unsur kebahasaan dalam teks anekdot. Nah, langsung saja, ini ada 6 kaidah kebahasaan teks anekdot. Yang pertama yaitu kalimat masa lalu, yang kedua kalimat retoris, yang ketiga konjungsi, yang keempat kalimat perintah, yang kelima kata kerja aksi, dan yang keenam ada kalimat seru. Yang pertama, kalimat yang menyatakan masa lalu. Kalimat yang menyatakan masa lalu adalah kalimat yang dibuat atau dituliskan berdasarkan peristiwa yang sudah dilakukan seseorang. Contohnya, 1 minggu yang lalu kakak baru pulang dari Surabaya. Nah, kata 1 minggu ini merupakan kalimat yang menyatakan masa lalu karena sudah dilakukan seseorang. Terus yang kedua, ada kalimat retoris. Adalah majas yang berupa pertanyaan yang sebenarnya tidak membutuhkan jawaban, karena jawaban atau maksud penanya sudah terkandung pada kalimat tersebut. Contohnya, untuk apa kita berperang? Bukankah sebaiknya kita berdamai? Nah, di sini dia bertanya untuk apa kita berperang. Padahal dia sudah tahu jawabannya. Daripada berperang, sebaiknya kita berdamai. Itulah yang dinamakan kalimat retoris. Terus yang ketiga ada kalimat konjungsi. Kalimat konjungsi adalah kata yang menghubungkan antar kata, frasa, atau kalimat. Ada 2 jenis konjungsi, yaitu konjungsi subordinatif dan konjungsi koordinatif. Di dalam teks anekdot ini kita menggunakan konjungsi subordinatif, yaitu konjungsi yang menyatakan keterangan waktu. Contohnya sebelum, sesudah,
setelah, dan selain-lainnya. Contohnya di sini ada, aku tidak akan makan sebelum kakak makan. Nah, di sini Ibu mau bertanya, kira-kira dari contoh ini mana kalimat yang menyatakan konjungsi subordinatif? Siapa yang tahu? Ayo, tunjuk tangannya, Nak. Saya, Bu. Ya, Saya, Sylvia. Bu. Kata sebelum, Bu, jawabannya. Iya, betul. Bagus, pinter ya, Sylvia. Nah, itulah tadi keenam kaidah kebahasaan dalam teks anekdot. Apakah ada yang ingin bertanya? Jika ada yang kurang jelas atau belum paham, Ibu persilakan untuk bertanya. Jika tidak ada pertanyaan, Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok berdasarkan daftar hadir. Nah, sebelumnya Ibu sudah kirimkan 1 contoh teks anekdot di grup WA kelas kita. Kalian diskusikan bersama kelompok kalian, tentukan unsur kebahasaan dari teks anekdot yang berjudul Hukuman Seumur Hidup untuk Pencuri Ikan. Nah, Ibu kasih waktu 20 menit, setelah 20 menit nanti kalian presentasikan hasil diskusi kalian. Sudah paham anak-anak? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, silakan kerjakan ya. Baiklah anak-anak, sudah 20 menit. Apakah sudah selesai mengerjakannya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sekarang Ibu minta perwakilan dari masing-masing kelompok untuk memaparkan hasil diskusinya. Mau kelompok mana duluan ini? Kelompok 2, Bu. Kelompok 1, Bu. Kelompok 1, Kelompok 2, Bu. Kelompok 1, Bu. Sepertinya sudah tidak sabar lagi ya. Baiklah, Ibu pilih kelompok 2. Silakan perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasilnya. Baiklah, teman-teman. Saya akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai unsur kebahasaan dalam teks anekdot yang berjudul Hukuman Penjara Seumur Hidup untuk Pencuri Ikan. Iya, terima kasih Alia. Bagus ya hasil diskusi dari kelompok 2 ini. Nah, setelah mendengarkan pemaparan dari kelompok 2, ada yang ingin memberi tanggapan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Baiklah, jika tidak ada yang bertanya lagi, berarti kalian sudah paham ya. Nah, di sini Ibu mau menunjuk Ani nih. Ani dari tadi pusat perhatian Ibu tidak aktif, tidak hidupkan kamera. Tolong bantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Silakan Ani. Baik, Bu. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah memahami dan menganalisis unsur kebahasaan teks anekdot, Bu. Iya, terima kasih Ani. Walaupun off-cam ternyata masih tahu ya apa yang kita pelajari pada hari ini, masih mengikuti dengan baik. Nah, ada lagi yang mau membantu Ibu membuat kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini? Bu, Iya, Sylvia, silakan. jadi kesimpulannya itu unsur kebahasaan teks anekdot ada 6, yaitu kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, kalimat retoris, penggunaan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu, penggunaan kata kerja aksi, penggunaan kalimat perintah, dan penggunaan kalimat seru. Itu saja, Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih Ani dan juga Sylvia sudah membantu Ibu untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk evaluasi di rumah, Ibu sudah siapkan 1 contoh teks anekdot lagi, sudah Ibu kirim di grup WA kelas kita. Silakan kalian kerjakan, kalian tentukan unsur kebahasaan teks anekdotnya. Nah, dikirim nanti malam ya melalui email Ibu. Akan kita bahas bersama-sama di minggu yang akan datang. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, baiklah. Terima kasih untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Kalian sudah
antusias untuk mengikuti pembelajaran kita. Kalian sudah paham dan dapat menentukan unsur kebahasan teks anekdot dengan baik. Untuk materi minggu depan, kita akan mempelajari tentang cara membuat teks anekdot. Silakan kalian baca-baca buku ataupun referensi lain untuk pengantar ilmu dalam menulis teks anekdot. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat. Nah, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, tadi kan sudah dibuka dengan doa. Sekarang kita tutup dengan doa juga ya. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, Bu. Sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita mengucapkan rasa syukur, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Ketua Kelas. Sampai jumpa minggu depan. Ibu akhiri. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Ibu.